Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Beekeeper. Film ini dibintangi oleh Jason Statham, mengisahkan tentang seorang peternak lebah yang membantu membalaskan dendam seorang lansia yang melakukan bunuh diri dikarenakan ditipu dengan cara dikuras rekeningnya bernilai jutaan dolar. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita saksikan keseruan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan ada seorang peternak lebah bernama Adam Clay sedang mengambil sarang lebah. Lalu ia bertemu dengan seorang lansia bernama Nyonya Parker. Clay berterima kasih kepada Nyonya Parker karena ia telah menerima Clay, merawat Clay, serta menyewakan gudang untuk ternak lebah. Kemudian saat Nyonya Parker membuka laptop, tiba-tiba terserang virus. Dan di situ tercantum nomor telepon untuk mengatasi kendala tersebut. Dan Nyonya Parker langsung menghubungi kantor sesuai nomor telepon yang tertera. Dan tersambunglah Nyonya Parker dengan manajer perusahaan United Data Group bernama Garnet. Ia beralasan akan mengatasi segala virus di laptop Nyonya Parker. Dan Garnet menyuruh Nyonya Parker untuk mencopot versi lama dan mendownload versi terbaru. Jika laptop dibawa ke spesialis IT, maka semua data akan hilang. Dan dikarenakan rumah Nyonya Parker berada di area terpencil, maka Nyonya Parker terpaksa mengikuti apa yang disarankan Garnet. Lalu Garnet menyuruh Nyonya Parker untuk mengetik friendlyfriend.net. Dan tindakan itu membuat Garnet dengan mudah meretas isi rekening di laptop Nyonya Parker, yaitu dari dana pensiun dan pengumpul donasi dari badan amal yang bernilai 2 juta dolar. Dan benar saja, tiba-tiba layar di laptop bergerak tak terkendali. Dan sebagai ganti rugi atas kesalahannya, Garnet berpura-pura mentransfer ke Nyonya Parker senilai 500 dolar. Dan Garnet pura-pura salah transfer, yang harusnya 500 dolar, ia mentransfer 50.000 dolar. Oleh karena itu, Garnet menyuruh Nyonya Parker mengembalikan uang yang salah transfer tersebut. Dan setelah Nyonya Parker mentransfer balik dengan mengetik passwordnya, yang terjadi adalah uang di seluruh rekening bernilai 2 juta dolar terkuras habis. Hello, you still there? Kejadian itu membuat semua karyawan United Data Group bergembira. Namun berbeda dengan Nyonya Parker, ia syok berat dan menyesali apa yang sudah ia perbuat. Dan di malam harinya, Clay mencoba masuk ke rumah Nyonya Parker berniat untuk memberi setoples madu. Namun ia dikejutkan dengan Nyonya Parker telah tergeletak bunuh diri. Dan Clay tiba-tiba dari belakang ditodong oleh anak dari Nyonya Parker bernama Verona, yang kebetulan adalah seorang FBI. Dan Clay pun ditahan. There's a world where she committed suicide. You can't be serious. Get in her. Come on. Kemudian Verona mencoba kembali memeriksa rumahnya dan mengecek laptop ibunya. Ia baru sadar bahwa ibunya telah ditipu dengan cara dikuras habis uang di rekeningnya. Dan Clay pun dibebaskan setelah dinyatakan tangannya negatif dari residu tembakan dan sidik jari di pistol tersebut milik Nyonya Parker. Keesokan harinya, Verona mengajak Clay minum sebagai permintaan maaf. Dan Verona menceritakan penyebab ibunya bunuh diri. Clay penasaran siapa pelaku yang tega menipu seorang lansia. Namun dari informasi, pelakunya kebal hukum, jadi sulit untuk ditangkap. Hive is more important. Kemudian Clay mencoba menelpon teman lamanya. Ia meminta bantuan untuk mencari alamat kantor United Data Group. Dan Clay langsung menuju ke sana dengan membawa 2 jerigen bensin. Ia dengan santai bilang ke penjaga di situ akan membakar gedung tersebut. Dan Clay langsung melumpuhkannya dan masuk ke dalam gedung. Setelah masuk di dalam gedung, ia langsung menaruh jerigen tersebut dan menyuruh seluruh karyawan di sana untuk mengikuti perkataannya. Namun mereka semua tidak ada yang memperhatikan Clay, dan Clay langsung menghajar salah satu karyawan di sana.
Dan setelah itu, karyawan yang lain baru memperhatikan ucapan Clay. Kemudian Clay menyiram bensin ke seluruh meja di kantor tersebut, dan Garnett datang beserta bodyguardnya dan memerintahkan untuk menghajar Clay. Namun Clay dengan sangat mudah menghabisi para bodyguard tersebut, dan ia lanjut untuk membakar dan akan meledakkan gedung tersebut. Dan setelah Clay pergi, gedung itu pun meledak. Akibat kejadian itu, Garnett melaporkan kejadian tersebut ke bos pemilik perusahaan United Data Group bernama Derek Danforth. Ia emosi mendengar gedungnya hancur dan ia menyuruh Garnett untuk mengumpulkan preman untuk menghabisi Clay. Lalu teman Verona di FBI bernama Wiley menelpon. Ia melaporkan bahwa terjadi pembakaran gedung United Data Group dan ia meminta Verona untuk melakukan penelitian. So, firefight all the fires with perjury, fraud, and... Kemudian Garnett beserta para preman mengincar Clay dari jauh, dan mereka menembak dan menghancurkan sarang lebah milik Clay. Lalu para preman masuk ke gudang dan menghancurkan semua madu. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Dan sekali lagi, Clay dengan sangat mudah menghabisi satu persatu semua preman tersebut. Lalu tersisalah Garnett seorang, dan Clay membuat jari tangan Garnett terputus. Dan saat Verona menginterogasi salah satu karyawan United Data Group, ia malah menjawab tidak tahu apa-apa, dan ia malah menyuruh Verona untuk berbicara kepada pengacaranya saja. Bahkan sekelas FBI pun sulit untuk menangkap jaringan United Data Group. Verona semakin penasaran, ada siapa di belakang perusahaan ini. Kemudian Garnett kembali melaporkan ke Derek Danforth. Ia melapor sambil menangis dan ketakutan. Derek mengira kalau Garnett telah berhasil melenyapkan si peternak lebah. Namun yang terjadi malah sebaliknya, semua preman tewas. Derek pun terkejut dan semakin bertanya-tanya siapa sebenarnya si peternak lebah tersebut. Dan dalam keadaan telepon masih belum ditutup, Clay menghajar Garnett dan mengikatnya lalu menenggelamkan Garnett bersama mobilnya. Lalu Clay lanjut berbicara dengan Derek Danforth dan ia mengancam akan membakar dan membunuhnya. Pengawal Derek Danforth bernama Wallace terkejut melihat berita di TV bahwa seorang peternak lebah membakar gedung dan membunuh 7 pria bersenjata tanpa melepaskan senjata. Wallace merupakan pengawal Derek Danforth yang ditugaskan oleh ibu dari Derek bernama Jessica Danforth, Presiden Amerika. Wallace sudah mengabdi selama 35 tahun dan pernah menjabat Direktur Badan Intelijen Utama Dunia. Dan sekarang Wallace ditunjuk oleh Presiden untuk mengawal Derek Danforth dan menjaga nama baiknya dan melindungi Derek Danforth dari segala tuntutan kejahatan, sehingga bisa diartikan Derek Danforth adalah seorang yang kebal hukum. Kemudian di kantor FBI, Verona dan Wiley mencari tahu siapa sebenarnya Adam Clay, tapi hasilnya nihil. Yang didapati hanya KTP dan akta kelahiran. Clay tidak memiliki rekening bank, tidak punya kartu kredit, dan tidak pernah terbang dengan pesawat. Verona mengira kalau Clay adalah ex-militer, tapi diperiksa di data militer hasilnya tetap nihil. Dan itu membuat mereka semakin penasaran, dan menurut Wiley itu sangat menakutkan. Menurut Wiley, Clay seperti hantu atau sebuah program rahasia. Kemudian Jessica Danforth, sang presiden Amerika, menelpon Wallace. Ia berjanji akan memberi jabatan sebuah kursi dewan, asal bisa memastikan kondisi Derek aman. Lalu Wallace menelpon temannya bernama Janet, seorang kepala di kantor CIA. Ia meminta perlindungan dari seorang peternak lebah. Dan dari CIA mengirim seorang wanita tangguh bernama Anisette, yang dulunya teman Clay dalam program rahasia. Saat Clay sedang mengisi bensin, tiba-tiba ditabrak oleh Anisette.
dan tanpa basa-basi langsung menembaki mobil Clay dengan senjata minigun kendaraan militer, yaitu senjata yang bisa menembak 6.000 peluru per menit. Namun Clay melempar dengan stoples madu dan berhasil mengenai kepala Anisette, dan Clay langsung membakarnya hidup-hidup dan memotong jari Anisette. Kemudian Janet menelpon Wallace. Ia melaporkan bahwa orang kiriman yang diperintahkan melenyapkan si peternak lebah telah gagal, dan kali ini Janet memutuskan untuk netral. Lalu langkah Wallace selanjutnya adalah mengumpulkan pasukan dan mendoktrin mereka seolah si peternak lebah adalah musuh yang diizinkan untuk dibunuh. Dan Wallace memerintahkan pasukannya untuk menjaga keamanan kantor pusat United Data Group, yaitu Nine Star, terletak di Boston. Ia meyakini bahwa Clay pasti akan ke sana untuk menghancurkan gedung tersebut. Kemudian Verona dan Wiley dipanggil dan akan melakukan meeting bersama wakil direktur FBI bernama Prigg. Di situ Verona menjelaskan bahwa Clay telah membunuh beberapa orang dan menghancurkan gedung. Dan ia meyakini bahwa target selanjutnya adalah gedung Nine Star, kantor pusat United Data Group. Dan Prigg memerintahkan mengirim pasukan untuk berjaga di gedung Nine Star. Dan sesampainya pasukan FBI di sana, mereka dihadang pasukan dari Wallace, yang pada akhirnya pasukan Wallace berjaga di dalam gedung, sementara pasukan FBI berjaga di luar gedung. Seperti halnya Garnet, seorang manajer bernama Anzalone di gedung Nine Star kembali melancarkan aksinya untuk menipu dengan sasaran para lansia. Pasukan dari Wallace mendatangi Anzalone dan memerintahkan untuk menghentikan semua aktivitasnya karena Clay akan datang, tapi Anzalone malah menantang pasukan tersebut. Pasukan FBI sedang berjaga di luar dan sedang mengecek pintu masuk belakang lewat monitor. Tiba-tiba dengan santainya Clay datang, dan inilah yang terjadi. Don't shoot! Don't shoot! Setelah itu Anzalone menelpon bosnya, yaitu Derek Danforth, dan Derek Danforth menyuruh memukul mundur pasukan tersebut, dan Anzalone meledeknya. Namun salah satu karyawan di situ dengan terkejut melihat Clay di depannya, dan Clay langsung menghajarnya. Clay memberi kesempatan ke semua karyawan di situ untuk semuanya pergi dengan tertib jika tidak ingin mati. Namun Anzalone menolaknya, dan inilah yang terjadi. Lagi-lagi, Clay mampu melumpuhkan semuanya dengan mudah. Lalu Verona dan Wiley datang, dan ia melihat pasukan FBI telah gagal menjaga pintu masuk gedung, dan itu dipastikan ulah Clay. Clay memasang jebakan di lift, dan ia memancing semua pasukan untuk masuk ke dalam jebakannya. Everybody out! Setelah itu Clay menemui Anzalone. Ia langsung menghajar dan menyiksanya. Clay mengancam akan membunuh Anzalone jika tidak memberitahu siapa atasan atau bosnya. Dan akhirnya, dalam posisi terdesak, Anzalone memberitahu siapa bosnya. Ia bilang kalau bosnya tidak akan tersentuh hukum, namun Clay tidak memperdulikannya. Saat Clay hendak pergi, Clay bilang ke Verona kalau orang-orang yang di sini semua bertanggung jawab atas kematian ibunya Verona. Tapi Verona bilang kalau di negara ini punya aturan hukum, tapi sepertinya Clay tidak menggubrisnya. Lalu Wiley mengejar Clay, jelas bukan tandingannya. Clay dengan mudah merebut senjata Wiley, dan saat Wiley akan ditembak, ia bilang kalau ia punya 4 anak, dan Clay melepaskannya. Verona dan Wiley sangat terkejut saat melihat di komputer terpampang wajah Derek Danforth, sang anak presiden yang ternyata adalah pemilik perusahaan itu. Derek menegur Wallace karena semua pasukannya tewas, padahal sebelumnya Wallace bilang kalau mereka adalah pasukan yang terbaik.
Mereka berdua sudah mulai ketakutan. Wallace memiliki ide agar aman dari si peternak lebah, yaitu menelpon ibunya Derek, Presiden Jessica Danforth. Ia meminta agar Derek sementara harus berada dekat dengan presiden, karena Wallace beranggapan Clay tidak akan berani menyerang jika posisi dekat dengan presiden. Dan Presiden Jessica Danforth menyetujui untuk sementara Derek tinggal di dekatnya, tapi dengan syarat Derek tidak boleh bawa narkoba. Verona dan Wiley kembali melakukan meeting dengan Prig, wakil direktur FBI. Verona memaparkan bahwa perusahaan United Data Group dan Nine Star adalah milik Derek Danforth, anak dari Presiden Amerika Jessica Danforth. Ada kemungkinan biaya kampanye presiden berasal dari anaknya. Jadi kemungkinan Clay akan menerobos masuk ke area sekitar kediaman presiden, dan tim FBI berencana akan menerjunkan pasukan untuk mengamankan dengan ketat sekitar kediaman presiden Jessica Danforth. Kemudian Wallace menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Clay, dan si pembunuh bayaran tersebut mengaku kalau ia tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya, dan ia akan segera membunuh Clay. Presiden pun datang dengan helikopter dengan keamanan yang sangat ketat. Kemudian Clay mencoba masuk lewat saluran air dan keluar melalui kolong truk, lalu melumpuhkan salah satu petugas yang memeriksa kolong truk, dan Clay menyamar dengan memakai seragam petugas. Lalu Clay dengan santai menaruh bom di mobil FBI, dan ia melepas penyamaran dan berganti pakaian dengan memakai jas dan masuk ke dalam tempat perjamuan tamu-tamu presiden. Verona dan Wiley melihat Prig sedang mengobrol dengan presiden. Sepertinya Prig memberitahu presiden kalau anaknya terlibat kasus penipuan yang menargetkan lansia sebagai korbannya. Dan di sini posisi presiden tidak mengetahui tindakan putranya tersebut. Mengetahui itu, presiden langsung memanggil Derek, dan presiden mempertemukan Derek dengan Prig. Di situ Prig menanyakan tentang dana kampanye presiden yang berasal dari United Data Group dan Nine Star. Dan sepertinya Derek tidak nyaman dengan pertanyaan dari Prig karena akan membongkar bisnis terlarangnya di hadapan ibunya. Pergerakan Clay telah dilihat Verona, dan Verona langsung menyuruh semua pasukan FBI untuk bersiap-siap karena Clay telah berada di dalam kediaman presiden. Begitu juga si pembunuh bayaran sudah bersiap-siap, dan ia menemukan Clay dan langsung menodong dari belakang dan menyuruh Clay angkat tangan dan berlutut. Tapi di tangan Clay terdapat remote kecil untuk meledakkan mobil FBI, dan Clay langsung merebut pistol dari si pembunuh bayaran tersebut. Dan kita lihat aksi Clay melumpuhkan semua musuh yang ada di depannya. Kita beralih ke presiden. Ia memarahi Derek karena menjalankan bisnis terlarang, tapi Derek beralasan untuk memenangkan kampanye. Namun presiden tetap memarahi Derek karena tanpa bisnis terlarang pun keluarganya sudah kaya. Namun Derek bersikeras membela diri karena ia merasa berkat jasa dirinya ibunya bisa menjadi presiden. Dan Clay lanjut melumpuhkan semua FBI yang berada di dalam rumah presiden. Dan langkah presiden selanjutnya, ia akan mengungkap kebenaran ke seluruh masyarakat bahwa anaknya telah menjalankan bisnis terlarang, walaupun resikonya adalah ia akan kehilangan jabatannya. Sementara itu, Clay masih terus melumpuhkan semua petugas yang masih tersisa, dan tiba-tiba ia dihajar si pembunuh bayaran yang katanya tak pernah gagal. Namun, inilah yang terjadi. Dan ia pun tewas. Dan sampailah Clay di depan ruangan presiden, namun Wallace menghalanginya. Dan inilah akibatnya, jari jemari Wallace sepertinya retak. Derek sepertinya tidak terima dengan ibunya yang akan mengungkap kebenaran, dan Derek mengambil pistol dan langsung menembak Prig di hadapan ibunya. Namun setelah itu, Clay berhasil masuk di ruangan presiden, dan Derek malah menyandra ibunya sendiri. Dan
Bye, Mom. Setelah Derek terbunuh, kondisi presiden syok berat. Dan Clay pun langsung kabur lewat jendela. Sebenarnya Verona memiliki kesempatan untuk menembak Clay, namun ia memilih untuk melepaskannya. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah, di sini ada 3 poin penting. Pertama, kita lihat Clay, ia sangat menyayangi dan menghormati lansia atau orang tua. Kedua, Clay berusaha keras dengan sekuat tenaga menghentikan bisnis terlarang yang dapat merugikan banyak orang. Ketiga, kita lihat sang presiden, ia lebih memilih untuk kebenaran dan keadilan dengan tidak memilih anak kandungnya yang telah berada di jalan yang salah. Dan saya ML Movie, sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.